surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan malam ini bisa kita selesaikan. Nah, untuk ayat yang kelima, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tadi telah disampaikan ba'da dhuhr. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menghapus atau tidak menyebutkan harfu jar. Ihdina ila siratim mustaqim. Kalimat ila atau huruf ila dihapus ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencakup dua hidayah tadi. Hidayah apa itu Kang Sandi? Hidayatul taufiq dan irsyad. Barakallahu fiik. Nah, ada hidayah terbagi menjadi dua, ada hidayatu at-taufiq, nah, wal amal. Yang kedua, hidayatu al-irsyad wal ilm. Baik. Seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beramal, tadi sudah disampaikan. Ya, untuk dia mau baik, meninggalkan maksiat, hidayah dari Allah. Nah, hidayatu al-irsyad wal bayan itu adalah hidayah ilmu. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil. Nah, dikatakan juga hidayatul ilm. Hidayah taufiq mutlak milik Allah. Hidayatu al-bayan wal irsyad ini bisa dilakukan oleh setiap muslim yang tahu al-haq. Ya, setiap muslim setiap dai, ustadz, rasul, Al-Qur'an, semua itu adalah hidayatu al-bayan wal irsyad wal ilm. Ingat, wal ilm. Jadi dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini faidah kenapa dihilangkan harf jar ila, agar mencakup dua hidayah tersebut. Nah, ihdinas siratal mustaqim sudah disampaikan. As-sirat adalah jalan yang luas, ya, harus bisa mencakup banyak orang. Itu dikatakan as-sirat. Al-mustaqim yang lurus, yang tidak berbelok-belok, tidak ke kanan berlebih-lebihan dalam beragama, tidak ke kiri mengentengkan agama. Nah, yang bisa kita amalkan dari ayat ini adalah banyak-banyaklah kita berdoa minta hidayah. Kalau memang belum benar, kita minta benar. Kalau sudah benar, kita minta istiqomah. Kalau sudah istiqomah, kita minta dibukakan lagi pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Banyak di sana. Ya, subulus salam, jalan-jalan kebaikan dan terluputkan oleh kita. Untuk kita tahu dan untuk kita amalkan. Ya, terkadang ada orang menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk melakukan satu amal, padahal amalan yang ada di dekat rumahnya jauh lebih besar pahalanya dan ringan sebenarnya ditempuh. Seseorang yang dia berbakti kepada orang tuanya, ya, dia membantu orang tuanya, itu jauh lebih besar daripada umroh yang itu hukumnya sunnah, haji yang hukumnya sunnah. Nah, jadi tadi hidayah itu ya. Bagaimana ketika seseorang masih salah dalam memahami sesuatu, dia minta hidayah agar diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah benar nih, minta hidayah kita kepada Allah untuk bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Dan kalau memang kita sudah tahu banyak hal yang hak, jazakallahu khair Abu Yadi. Nah, barakallahu fiik. Kita minta dibukakan lagi pintu-pintu hidayah. Ingat, tidak ada batas untuk ilmu Allah itu, untuk jalan kebaikan itu. Kita saja yang tidak tahu dan belum memang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu memang harus betul-betul fokus.
Karena apa yang kita baca sebelumnya itu muqaddimah. Apa yang kita baca sebelumnya itu pendahuluan. Kita baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semua apa? Pendahuluan. Kita meminta, kita memuja dan memuji Allah. Sebelum kita minta itu kita puji dulu Allah, kita sanjung dulu Allah. Iyyaka na'budu. Nah, permintaan pertama iyyaka nasta'in. Kemudian telah Anda sampaikan kemarin bahwasanya yang termahal dimiliki oleh seseorang tadi siang, yang termahal yang dimiliki oleh seseorang itu apa? Hidayah. Jadi ketika kita minta ihdinas shiratal mustaqim itu memang dari lubuk hati. Jadi memang ketika kita mengucapkan amin, paham, masuk juga dalam hati, paham artinya, apa maksudnya, kemana pikiran dia ketika dia mengucapkan amin itu, apa yang dia minta kabulkan dari Allah. Hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi enggak kemana-mana, ya, bilang amin enggak sepenuh hati, ihdinas shiratal mustaqim enggak sepenuh hati, terus saja dia sesat di atas kesesatannya. Ya, walaupun dia ihdinas shiratal mustaqim terus tuh bacanya, tetap aja pergi ke kuburan, berdoa ke kuburan, ke tempat-tempat keramat, pegang apa namanya nih, jimat-jimat, percaya bintang-bintang zodiak, jaga sholat mah ihdinas shiratal mustaqim. Dia baca terus 17 kali paling tidak. Allah nggak kasih. Kenapa? Nggak ada dalam hati. Nggak minta. Dia nggak minta. Ya. Nah di sini makanya perlu kita untuk betul-betul memahami makna ihdinas shiratal, apa namanya, makna setiap lafadz dari Al-Quran yang kita baca ketika sholat, zikir-zikir yang kita baca ketika sholat, doa-doa yang kita baca ketika sholat. Jadi betul-betul dari hati. Ya, ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian ya apa namanya, banyak minta hidayah. Banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa untuk minta hidayah. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ya, dan ketakwaan, kehormatan diri, rasa cukup. Itu Rasulullah sering ulang. Beliau berdoa, Allahumma nas'alukal huda. Ya Allah, aku mohon hidayah. Rasulullah saja tidak pernah merasa puas dari, atau pernah merasa cukup. Rasulullah tidak pernah merasa cukup dari hidayah yang sudah Allah berikan kepada beliau. Nah, terus beliau meminta hidayah. Selain ihdinas shiratal mustaqim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, dan Rasulullah yukthir, memperbanyak baca tadi. Allahumma nas'alukal huda, ya Allah, aku mohon padamu hidayah, wat tuqa, ketakwaan, ya, wal afaf, menjaga kehormatan diri dari wanita, dari harta haram, ya. Kemudian wal ghina, rasa cukup dalam hati. Oke. Kemudian di antara yang bisa kita amalkan pula dari ayat ini adalah perbanyak kita doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kemudian ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai yang bolak-balikan hati, arahkan terus hatiku di atas ketaatan kepadamu. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang bolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini semua minta hidayah. Kita minta istiqomah, ya, kita minta istiqomah. Ingat, Rasulullah SAW saja beliau bisa menyimpang, beliau bisa cenderung kepada orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Isra, laula an tsabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan kami yang mengokohkanmu ya Muhammad, engkau akan cenderung kepada mereka walaupun sedikit. Kita hafal Al-Fatihah nih sekarang. Kita baca, kita hafal qul huwallahu ahad. Kita hafal ayat kursi. Allah bisa cabut semua itu.
Kita tidak bisa lagi lurus mengucapkan la ilaha illallah. Kita bisa hilang, lupa untuk mengucapkan Allahu Akbar. Wala in syi'na la nadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami mau ya Muhammad, kami akan cabut seluruh apa yang sudah kami wahyukan kepada engkau. Dan kau tidak punya kekuatan tanpa kami. Engkau tidak ada yang bisa menolongmu kecuali kami. Wakilmu adalah kami, Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau Rasulullah saja diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi apa? Kita. Wala in syi'na. Andaikan kami mau, bisa hilang. Ya, nol lagi, enggak tahu. Bahkan banyak di sana orang yang sudah tahu ilmu agama, tahu masalah wahdatul wujud itu adalah kekufuran, kesyirikan, dalam tesisnya dia mengucapkan seperti itu. Sekarang dia membela-bela wahdatul wujud, membela-bela misal al-hululiyah lah. Allah mampu untuk menyelewengkan hati manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar di pesantren, Allah ubah, Allah balikan. Dia tahu al-haq. Justru dia melawan al-haq tersebut. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, hidayah ini Allah bahkan nggak kasih ke ayah Nabi Ibrahim, anak Nabi Nuh, Nabi nggak dikasih. Kita, orang tua kita bukan Nabi, ya, bukan orang Arab kita ini, ya. Memang kita keturunan dua Nabi ya, bukan sih ya? Keturunan Nabi siapa kita bukan sini? Nabi Nuh dan Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh gimana tuh Abu Ghazi? Kalau Nabi Adam jelas, kalau Nabi Nuh gimana? Lanjutkan Abu Ghazi. Maksudnya keturunannya? Iya, kenapa kok kita bisa dikatakan keturunan Nabi Nuh? Kalau Nabi Adam jelas karena beliau manusia pertama. Kalau Nabi Nuh, Abu Bay. Keturunan dari Nabi Adam itu habis mati. Iya. Kan ada yang selamat dengan Nabi Nuh, kan ada yang selamat. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Ada. Pak Nawawi itu udah nggak sabar jawab. Silakan Pak Nawawi. Di antara putra Nabi yang menghasilkan keturunan adalah putra dari Nabi Nuh yang bernama Syam. Oh, kalau namanya nggak tahu. Khair insyaallah. Jadi yang lainnya? Yang lainnya tidak berketurunan. Ya, putus yang lainnya. Yang ada keturunan hanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana di surat Shafat, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunan Nuh itu saja yang tersisa. Ya, maksudnya yang lain tuh enggak ada. Ya. Nah, kalau untuk namanya itu Israiliyat semuanya. Barakallahu fikum. Allah anugerahkan kepada kita Islam, belum tentu juga hidayah tauhid, terlebih sunnah ya. Allah berikan juga kepada orang-orang yang kita cintai, ya, baik yang berdarah dengan yang ada nasab darah dengan kita pun belum tentu Allah kasih hidayah tersebut. Ya, tadi Nabi Ibrahim saja ayah belum nggak dikasih. Jadi pegang erat hidayah ini dan jangan sampai lepas, ya, jangan sampai pudar. Jangan sampai luntur. Betul-betul harus terpatri di dalam hati. Nah, ihdinas shiratal mustaqim. Jadi banyak-banyak doa hidayah, minta istiqomah. Banyak tadi. Ya, tadi banyak. Nah, kemudian juga di antara para ulama dalam kitab-kitabnya seperti Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau mendoakan diri beliau dan para pembaca murid tsabbatanillahu wa iyyakum alal haqqi hatta nalqa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan saya dan Anda sampai kita bertemu Allah di atas al-haq. Saling doa. Gak perlu teman kita minta doa kepada kita. Kita doakan langsung mereka. Ya, banyak-banyak doakan ikhwah. Kita sama-sama saling mendoakan. Allahumma tsabbithum ya Rabb. Allahumma tsabbithum ya Allah. Ya Allahumma hdihim. Ya, enggak perlu, mereka saudara kita, bahkan lebih erat hubungannya daripada tali darah sebagian. Ya, lebih kuat ukhuwah di atas tauhid, di atas sunnah daripada tali darah. Memang seperti itu Islam mengajarkan. Salman fina al-bait. Salman bagi kita itu adalah keluarga Nabi. Ya, inna al fulan laisu bi auliyai. Ya, keluarga fulan itu bukan waliku, bukan kerabatku mereka itu. Ya, maksudnya yang Abu Lahabnya, ya, bukan kerabat Nabi, sekalipun itu paman Nabi SAW. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kita minta siratal mustaqim, ini umum nih ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian. Apa itu? Al-Qur'an. Apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattabi'u, ikuti oleh kalian. Ya, ini masih umum nih. Masih umum. Kemudian Allah kerucutkan. Ini kita mau tahu apa sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di sini sampai sini. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat itu? Allah jelaskan. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ada orang-orang yang Allah beri nikmat. Mereka adalah para nabi, para siddiqun, para syuhada, para solihin. Ini tingkatan dalam Islam. Ya, yang paling puncaknya adalah nubuwah. Yang kedua itu adalah siddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Maryam Siddiqah. Ya, Maryam itu adalah Siddiqah, Abu Bakar itu adalah As-Siddiq. Ya, kemudian syuhada, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, syuhada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke Bukit Uhud, bergetar Bukit Uhud. Rasulullah hentakkan kaki beliau ke Bukit Uhud tersebut dan berkata, "Utsbut Uhud, diam Uhud, ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam Uhud. Tidak ada di atasmu sekarang ini kecuali hanya nabi, satu orang siddiq dan dua orang syahid. Siapa dua orang syahid? Umar dan Utsman. Umar dibunuh oleh orang Majusi. Utsman dibunuh oleh orang Khawarij. Yang dibunuh oleh orang Khawarij pun tetap hukumnya apa? Dia mendapatkan syahadah. Ya, yang memberontak kepada pemerintahan. Baik. Nah, yang memberontak kepada pemerintah dibunuh Utsman oleh mereka ini, syahid Utsman. Nah, baik. Alladzina kemudian siddiq, syuhada, yang terakhir apa? Saleh. Ya, orang soleh itu adalah dia yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Ya, orang yang soleh itu adalah orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baik. Nah, kita minta diberi petunjuk oleh Allah ke jalan mereka ini. Kita minta bisa berkumpul dengan mereka. Siratal ladzina an'amta. Jadi jangan egois, jangan maunya sendiri-sendiri. Nggak bisa kita sendiri-sendiri itu. Kita perlu saudara kita. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah kita merasa nggak butuh saudara kita, enggak. Jangan pernah seperti itu. Di sini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin digolongkan. Kita ingin bersama mereka. Kita ingin ada yang mengingatkan. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Ya. Yang dibangkitkan sendirian itu hanya Zaid ibn Amr bin Nufail. Dibangkitkan sendirian. Karena hidup di masa fatrah, di masa Allah tidak utus kepada
di masa waktu tersebut para nabi dan para rasul dibangkitkan sendirian di atas tauhid, tidak jauh dari syirik. Nah, dan kita minta digolongkan, minta kita dihasyar, dikumpulkan nanti dengan Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi, mudah-mudahan kita bisa bersama Nabi Muhammad. Kita cinta Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mudah-mudahan bisa bersama mereka. Cinta Ronaldo, cinta nonde itu Black Red, Helen Black Red, nanti Devil Red, nanti Red Devil, geus mah setan. Memang senang. Ada orang pengikut setan. Pertama hanya gambar aja, pertama dipakein poster bola aja. Nah, wajib untuk menentang, membenci mereka itu. Ya, membenci kufar, benci kufar. Tayyib, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Intinya kita ini nggak bisa sendirian ya. Kita minta digolongkan bersama mereka. Kita nggak mungkin bisa tahu iman yang benar kecuali kita memang datang belajar bersama orang-orang yang mempunyai iman yang benar. Di antara amal soleh seperti ini tadi nih. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Siapa yang bisa selamat dari kerugian dunia akhirat? Mereka yang beriman. Gak cukup. Mereka yang beramal soleh. Gak cukup. Mereka yang tawasau bil haqq. Gak cukup. Mereka yang bertawasau bis sabr. Ini bisa sendirian ini. Bisa sendirian. Gak mungkin sendirian ini. Harus ada orang, harus ada teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain itu ujian, fitnah. Apakah kalian bersabar? Anak fitnah bagi orang tuanya, orang tua fitnah bagi anaknya, saudara bagi saudaranya yang lain, guru ke muridnya, murid ke gurunya, semua fitnah, ujian. Atasbirun, kata Allah apa? Apakah kalian mau sabar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sabar kalian untuk menghadapi Yahudi, menghadapi Nasrani, kuffar. Baik. Nah, tadi dibagi ya, manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang seperti gizi, yang seperti vitamin, nutrisi. Kita selalu butuh mereka. Mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang baik, yang bisa mengingatkan kita kalau kita salah, yang bisa memotivasi kita untuk beribadah, untuk bisa kuat, untuk bisa istiqomah. Nah, kita butuh mereka nih. Nah, mereka teman-teman kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas kebaikan. Kita perlu mereka setiap detiknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang seperti obat. Kita perlu kadang kaum muslimin ya secara umum seperti obat. Obat nggak kita makan terus. Ya kita butuhkan mereka kalau kita perlu. Ya seperti sholat Id, seperti sholat Jumat, memperbanyak jamaah, memperbanyak syiar. Ya. Tapi terlalu banyak bergaul dengan mereka. Kebawa kita dengan mereka. Terlalu banyak kita bergaul dengan orang-orang yang nggak ngerti agama, bahkan ya bermudah-mudahan dalam hal riba, dalam hal maksiat, ya kebawa bisa. Ini kedua. Yang ketiga seperti racun. Ya orang-orang yang punya syubhat ini. Kalau kita kita bergaul dengan mereka kebawa terus nih. Ya tadi bisa dia jadi hululi, bisa dia jadi tihadi, ya wahdatul wujud tadi, bisa jadi rafidhi, syi'i, sufi, ikhwani, khariji, ya kebawa dia dengan pemikiran ikhwan musliminnya, kebawa dia dengan pemikiran tabliknya, kebawa dia dengan pemikiran syiahnya dan yang lainnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Mereka yang tahu kebenaran dan mereka tunduk pada kebenaran. Nah ini penting ya.
Ghairil maghdub alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang tahu kebenaran tapi mereka tidak mengikuti, tidak tunduk dengan kebenaran. Mereka tidak mengamalkannya. Yang kedua. Yang ketiga, waladhdallin, mereka adalah yang tidak tahu al-haq. Sabilul ghai, jalan kesesatan itu dua. Allah sebut dalam dua ayat terakhir ini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa itu? Al-inad wal jahl. Al-inad wal jahl. Al-inad keras kepala. Ya, menentang, memberontak. Tahu dia kebenaran tapi dia enggak mau menjalaninya. Dia tidak mau tunduk dengan kebenaran. Yahudi. Nabi Isa ditentangnya. Ya, datang Nabi Isa untuk menghapus syariat Nabi Musa, nggak mau mereka, keras kepala mereka. Nah, ad-dhallun, mereka orang-orang Nasara, al-jahl, beribadah tanpa ilmu, semangat, modal semangat. Ya, tetapi sekarang ini mereka lebih buruk daripada Yahudi lagi, Nasara ini. Mereka ketika datang Nabi Isa, mereka beriman dengan Nabi Isa dan sebagai penghapus untuk syariat Nabi Musa. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad, mereka seperti Yahudi. Jelas ini ya? Bagaimana itu Kang Ilham? Mereka seperti Yahudi? Apa? Nah, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka udah kayak Yahudi itu. Mereka nggak mempercayai lagi adanya an-nasakh, yaitu penghapus syariat Nabi Isa. Selain mereka pula sesat, mereka mempunyai inad. Mereka mempunyai pembangkangan. Ya, tahu mereka kebenaran. Dari mana dapat? Kemarin beberapa pekan yang lalu ya, ngobrol dengan DKM masjid, Masya Allah, mereka sudah sepuh. Dan juga ada yang istri beliau ini asalnya kafir Nasrani ya, kemudian masuk Islam. Dia mengajak keluarga-keluarga istrinya masuk Islam banyak. Intinya dia bilang orang Islam itu dia murtad masuk Nasrani itu karena kebodohan dan kemiskinan. Sedangkan orang kafir Kristen misalnya masuk Islam itu karena kepintaran dia, karena kejeniusan dia. Orang nggak mau masuk Islam kecuali dia pelajari dulu apa itu Islam. Berbeda dengan orang Islam, dia pindah agama tuh, murtad tuh. Karena apa? Pertama karena miskin. Ya, dia jual agamanya untuk dunia. Yang kedua karena bodoh, karena tidak mengerti apa itu Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ghairil maghdub alaihim waladhdallin, di sini disebutkan ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, al-yahud maghdub alaihim wan nasara dullal. Orang-orang Yahudi mereka yang dimaksud dengan maghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang Nasara mereka adalah dullal. Mereka adalah orang-orang sesat itu, dhalun itu. Nah tadi berarti apa bedanya tadi? Kalau alladzina an'amallahu alaihim, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka itu adalah dia yang tahu kebenaran dan dia ikuti. Orang-orang maghdub Yahudi, dia yang tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengikutinya. Orang-orang Nasara mereka yang tidak tahu kebenaran, ya nggak mau belajar, taklid, ucapan ustadz sama dengan ucapan Nabi, sama dengan ucapan Allah, sejajar bagi mereka. Ada yang kayak gitu tuh, ada ucapan guru-guru mereka itu sebagai orang-orang Nasara, mereka sejajarkan memang. Ya ucapan pendeta mereka itu sejajar dengan ucapan apa? Allah, nggak boleh ditentang. Nah ada juga tuh di kalangan kaum muslimin yang kayak gitu, nggak boleh ditentang. Pamali lah, sahur keterangan, udah nggak boleh diselisih, mutlak itu, sama dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, jadi cobalah Muslim itu apa yang bisa kita amalkan dari dua ayat ini? Hati-hati membangkang al-haq, karena sedikit saja kita menolak al-haq itu akan berkepanjangan, akan ada pintu-pintu lain yang akan kita dobrak, yang akan kita tentang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian
hati-hati, jangan sampai kita beramal dengan kebodohan. Ya, termasuk dulal di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Apakah mau beritahukan kepada kalian orang yang paling ini enggak diaktifkan. Lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Apakah mau kuberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang buruk, mereka yang sesat amalannya di dunia, tetapi mereka mengira sudah baik dalam beramal. Sesat amalannya, tapi mereka sudah merasa baik dalam beramal. Dhalla. Nah, jangan sampai kita tahu kebenaran, tidak kita tunduk pada kebenaran. Jangan sampai kita semangat beramal tanpa ada dasar ilmu. Jadi Muslim tidak pernah dia melakukan satu amal kecuali sudah dengan dasar ilmu, dan tidak dia belajar ilmu agama kecuali untuk dia amalkan. Jelas ini ya? Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini alhamdulillah sudah selesai kajian tafsir surat Al-Fatihah ya, dengan ringkas tentunya. Alhamdulillah ya, besok pada Jumat enggak ada ya. Enggak ada kajian. Mudah-mudahan pada asar ada lagi tambahan kajian insyaallah besok. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Surat Alhamdulillah, surat ini disebut juga dengan sebutan Alhamdulillah dan as-salat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah dari rohnya. Bagaimana? Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Langsung pertanyaannya panjang tuh. Nah, maksudnya yang kurang paham sholatnya itu. Kenapa surat Al-Fatihah dinamakan sholat? Nah, yang rohnya itu membagi sholatku. Sholat maksudnya itu surat Al-Fatihah. Maksud dari sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah sholat. Kenapa? Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam hadits qudsi tersebut jelas Allah menamakan surat Al-Fatihah dengan apa? Sholat. Jadi di antara nama surat Al-Fatihah adalah sholat. Itu Pak ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu saja atau ada yang lain? Nah, barakallahu fikum. Jadi kan itu kan Al-Fatihah kan? Nah, 3 ayat pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ini untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat, setengah milik Allah, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, milik hamba. Ihdinas siratal mustaqim, 1. Ghairil maghdubi, ihdinas siratal mustaqim, 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 2. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 3. Ini untuk hamba. Maksudnya surat Al-Fatihah. Bukan sholat dari takbiratul ihram, bukan sampai salam, bukan itu maksudnya. Nah, fadhal, mungkin ada lagi? Ya, Bu Fawaz. Melihat fenomena di masyarakat tentang teman-teman yang setelah jadi misalnya. Jadi kita bicara bahwa alhamdulillah ini sudah dapat hidayah sunnah sekarang. Jadi kan awalnya dia Islam, gitu. Yang berkata Ustaz tadi bahwa memang hidayah ini mahal saja, gitu. Hidayah yang mampu masuk itu dia sebenarnya apa gitu? Kan dia udah Islam, berarti dia dapat hidayah kan? Tapi kadang kita juga mendapati kamu ketika dia sudah mengalami Islam, dia bilang, oh aku sekarang dapat hidayah sunnah, hidayah salaf gitu kan? Dalam artian dapat hidayah salaf dulu waktu masih jahiliyah. Tapi mulai jahiliyah ketika dia masih Islam sudah dia Islam gitu, tapi dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi mungkin tentang apa? Kita menyakiti kita dari kemudian sih saya dari Pak
manusia biasa tadi. Tentang kuatnya hati kita. Jadi pas anak dengar itu sempat apa ya? Istilahnya. Ya macam begini. Oh mungkin kan ini karena memang kita hati gitu kan. Ketika kita tidak bisa merasakan bahwa dengan fenomena ini tidak ada rasa ketakutan sama Allah SWT. Nah, ini hanya sebatas fenomena berlalu tidak ada. Hanya kecamatan beda sendiri saja. Jadi di sini mungkin ada kata masih maksudnya mohon dijelaskan juga. Karena rasanya ingin banget Ustaz melihat ketika kita tarawih ya misalkan ini sendiri lagi lah di lapangan di masjid. Sebagian imam kita pada menangis saja. Nah, kita kok yang kayak itu nggak bisa gitu. Jadi ada masalah gimana? Nah, yang pertama, memang tidak cukup seseorang itu bisa selamat dari neraka hanya dengan modal Islam. Jelas ya? Tidak cukup. Gimana tuh Bos? Mungkin hadisnya tidak cukup seseorang itu bisa selamat dari neraka hanya dengan modal Islam. Jelas ya? Gimana itu Abu Bay? Dia harus juga harus sunnah. Gimana? Masa mana dalil? Mana hujahnya? Karena ada orang yang dia itu beragama Islam tapi dia tidak mentauhidkan Allah, masih berbuat syirik, masih berbuat bid'ah. Itu terlalu jauh. Jangan yang tauhid, jangan yang nggak mentauhidkan Allah, jangan yang itu. Nah, yang lebih jelas lagi, hadis yang lebih jelas lagi. Apa yang lebih jelas lagi? Ya, masya Allah, Pak. Kalau itu ada sebagian umat Islam yang tidak diperkenankan untuk haud. Nah, ada yang lebih jelas lagi. Nah, ada yang lebih jelas lagi. Apa ya? Ada yang lebih jelas lagi. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Muslim semuanya, kata Rasulullah, semua di neraka. Mereka semua muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat menghadap kiblat, muslim semuanya. Yang satu khawarij, yang khawarij udah jelas nih, anjing-anjing nerakanya malah. Ya, semuanya di neraka kata Rasulullah, kecuali satu. Siapa mereka itu yang selamat dari neraka ya Rasulullah? Man huwa mithlu anal yawmu ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini, yang Islamnya seperti Rasulullah dan para sahabat. Karena itu Islam adalah apa yang datang dari Nabi, sebenarnya seperti itu seharusnya. Sunnah apa itu? Apa yang datang dari Nabi. Karena itu Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Tapi kita tidak bisa mengatakan orang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dia dikatakan apa? Kafir. Tidak. Orang-orang khawarij, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita juga, muslim juga, tapi mereka memberontak kepada kita. Jadi Allah selamatkan kita, kita bisa menjaga lisan, kita enggak mencaci pemerintah, enggak menghujat pemerintah, kita enggak ikut menyebarkan keburukan-keburukan pemerintah. Nah, itu hidayah. Itulah hidayah sunnah diantaranya. Satu. Belum lagi hidayah yaitu sunnah itu diantaranya itu ya. Jadi tidak berlebihan juga kepada ustadz, kepada ulama, sampai cium-cium tangan, cium lutut, cium kaki malah. Cium kaki. Telapak kaki dicium. Mereka muslim gak nih? Karena jahil. Nggak cukup. Ya, sujud mereka. Lau amartum ra'an ayasjuda limri'in la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha. Andai kan aku suruh seorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, intinya nggak cukup hanya dengan modal Islam. Cuman dengan Islam dan tauhid yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak akan kekal di neraka. Kalau seandainya dia pun masuk ke dalam neraka. Jelas ini, dia akan selamat. Nggak akan ada orang Islam yang kekal di neraka. Semua orang Islam masuk ke dalam surga. Cuma memang ada yang udah hangus, ada yang udah jadi arang.
Nah, ada yang memang udah divonis neraka, kita nggak tahu. Ya, jelas ini ya. Kejawab insyaallah yang pertama ya. Baik. Untuk yang kedua, itulah Rasulullah SAW mengatakan tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Masuk fitnah. Fitnah ini ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat, kerancuan dalam kita beragama ini. Kayak tadi, ada orang-orang pakaiannya sunnah, tapi lisannya mencela ulama, mencela dai, mencela ahlu sunnah. Ya, orang yang seperti itu terkena syubhat. Nah, hati keras, ya, syubhat berlebihan terhadap ustadz sampai disejajarkan fatwanya, ucapannya dengan kalamullah wa kalam rasuli, ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Nggak boleh beda. Yang beda udah bukan ahli sunnah, sudah ahli bidah. Ini ijtihadiyah nih, cuman beda warna cat doang nih. Ya, tetapi harus sama. Nggak boleh beda. Ya. Nah, ini syubhat. Ini diantara syubhat tuh kayak tadi yang ghulu terhadap keluarga Nabi, Syiah, atau mereka yang membenci keluarga Nabi, Nasiriyah. Mereka yang ghulu terhadap penetapan takdir, Jabriyah. Manusia nggak punya kehendak. Orang yang ghulu terhadap manusia itu menentukan kehendaknya. Allah nggak ada ikut campur, Qadariyah. Ini namanya syubhat. Ya. Ada syahwat. Nah, syahwat, harta wanita, ya, harta wanita, tahta, ya, syahwat. Masuk apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, masuk. Itu nggak diingkari nih. Usyribah, dia telan, dia nikmati. Kalau dia ingkari di awal dia melihat, di awal dia mendengar, dia ingkari, itu hati tetap putih. Tapi dia nggak mengingkari, bahkan menikmati syubhat tersebut, menikmati syahwat tersebut. Makanya sebagian ulama, kalau dia qadarallah Jumatan di depan khatib Jumat yang menyampaikan syubhat, dia cuma zikir aja, sibukkan diri dengan zikir, karena syubhat hitam gelap hatinya. Ya nggak juga cabut bulu ketiak, ya nggak, itu sunnah. Ada juga Ahmas kan sengaja di majelis ahli bid'ah cabut bulu ketiak. Ngapain? Kenapa kau cabut bulu ketiak di majelis mulia ini? Kalian di atas bid'ah, saya sedang melakukan sunnah, cabut bulu ketiak. Khamsun alal fitrah, 5 di atas kesucian Islam, yaitu apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi enggak juga kayak gitu. Cuma kita menyibukkan diri dengan apa? Dengan zikir. Intinya syubhat. Kemudian syahwat di zaman kita sekarang ini. Syahwat di zaman sampai kita nggak bisa mengingkari lagi. Berapa yang sudah masuk ke rumah kita itu? Ya, mau beli ini, mau beli itu, ada aja gambar perempuan, dan sudah nggak ada pengingkaran lagi. Nggak ada pengingkaran lagi. Ya, bahkan yang musik ini itu di masjid bunyi itu seakan-akan bukan musik. Karena sudah apa? Terbiasa. Ya. Nah, perpaduan antara besi dengan besi saja itu jaros namanya, ya. Itu sudah setan. Nah, itu sangat diingkari. Bau asap rokok itu sudah, mana mau rokok? Dulu memang kayak gitu kami. Ya, ada orang rokok nih, siapa nih? Kayak gitu sekarang asap rokok tiap hari. Mencium, nggak ada pengingkaran lagi. Nah, masuk fitnah tersebut ke dalam hati manusia seperti helaian tikar sehelai dengan perbandingan ini yang kita duduk di atasnya, itu hanya terdiri dari helaian benang-benang tipis, jadi setebal ini. Nah, seperti itulah hati kita, tipis benang-benang tadi masuk, tertutup, jadi setebal ini, menutup apa? Hati tersebut. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak lagi mengenal mana yang baik dan dia tidak bisa mengingkari mana yang mungkar. Dia nyuruh istrinya untuk pakai baju-baju seksi. Dia yang nyuruh anaknya untuk pacaran. Ada nggak
orang tua yang kayak gitu. Ada orang tua yang kayak gitu. Dia nggak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Nah ini maksudnya. Ya, tapi nggak sampai seperti misalnya kita nggak sampai ya terus minta kita minta terus hidayah, yang minta terus hidayah. Nah, yang jelas dzunub, yang jelas dosa, maksiat yang membuat kita susah untuk menangis, dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, ainani lan tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menjaga di perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Jadi alhamdulillah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka